Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seorang filsuf dari Prancis yang bernama Disraeli pernah berkata demikian: hidup terlalu singkat untuk menjadi orang yang tidak berguna. Lewat kata-kata ini dia menegaskan bahwa hidup yang tidak berguna itu tidak layak untuk dijalani. Maka setiap orang yang tercipta ke dunia, dia mau menegaskan setiap orang yang lahir ke dunia itu harus bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi dunianya, dan juga bermanfaat bagi semesta. Saudara-saudariku, kalau kita melihat perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, kita tahu pohon ara ini adalah pohon yang tumbuh di kebun anggur. Lalu kemudian dibiarkan dirawat, dibiarkan tumbuh di tengah-tengah kebun anggur itu oleh yang punya kebun itu. Lalu kemudian dia datang memperhatikan, sampai kemudian 3 tahun dia perhatikan, ternyata tidak menghasilkan buah. Lalu kemudian dia katakan, tebanglah pohon ini. Sebab setiap kali aku datang melihatnya, menunggu buah darinya, tapi tidak ada buah. Saudara-saudariku yang terkasih, gambaran yang sangat indah yang dibuat oleh Yesus itu, bagaimana sebenarnya Tuhan itu menanti buah-buah dari setiap orang yang dipeliharanya dengan baik. Kalau kita tidak berbuah, sebenarnya kita akan menghabiskan, bahkan merugikan apa yang ada di sekitar kita. Pohon ara itu kalau tidak berbuah, padahal dia mengambil energi, bahkan mungkin merugikan pohon anggur, merugikan tanaman yang ada di sekitar. Tapi kalau dia tidak berbuah, sudah mengambil sesuatu dari tanah itu. Maka dikatakan Yesus, untuk apa pohon ini tumbuh di sini dengan percuma? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hidup sebagai seorang beriman itu adalah hidup yang buahnya selalu dinanti. Tentu Tuhan menantikan buah yang baik dari kita. Dia memelihara kita, dia merawat kita, dia membiarkan kita tumbuh di bumi yang diciptakan. Kita bertumbuh dalam iman kita sebagai orang beriman. Tetapi dengan penantian kita berbuah. Kalau tidak berbuah, sama halnya seperti yang dikatakan oleh Yesus. Apa artinya kita ini tumbuh sebagai orang beriman? Apa artinya kita mengatakan diri sebagai orang beriman dengan hidup dengan percuma? Karena kita tidak menghasilkan buah apa-apa bagi orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hidup beriman itu adalah hidup yang bertumbuh, lalu kemudian berbuah. Dan buah inilah yang kemudian dinanti oleh Tuhan. Maka kita diajak, masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita masih akan dipelihara kembali. Kita masih akan dilihat, dinantikan lagi buah. Dan itulah buah-buah dari sebuah pertobatan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berusaha melihat diri kita, bertobat, mengubah bahkan, agar hidup kita berbuah sebagai orang beriman. Untuk apa kita hidup dengan percuma di tanah ini?